Bayangkan sebuah tim sepak bola yang nilai pasarnya mencapai 31 triliun rupiah. Duit segitu kalau dibelikan kelapa sawit atau Pertamax, mungkin bisa buat tenggelam satu benua. Ya, selamat datang di sirkus kemewahan timnas Prancis untuk Piala Dunia 2026, tapi tunggu dulu. Di balik taburan bintang sekelas Kylian Mbappe dan skuad yang mahalnya minta ampun ini, Prancis sebenarnya lagi ketar-ketir. Kenapa? Karena ajang kali ini adalah panggung terakhir alias The Last Dance bagi sang pelatih legendaris Didier Deschamps. Setelah 14 tahun berkuasa, Deschamps mau pamit. Masalahnya, apakah perpisahan ini bakal berakhir indah dengan angkat trofi emas atau justru berakhir tragis jadi bahan gosip sedunia? Ditambah lagi, Paul Pogba baru saja sesumbar kalau skuad Prancis tahun ini jauh lebih ngeri daripada skuad juara dunia 2018 lalu. Sombong banget kan? Makanya, di video kali ini, kita bakal bedah habis-habisan persiapan gila Les Blues yang baru saja mendarat di Boston, dari kedalaman skuadnya yang bikin minder lawan, sampai ancaman grup neraka yang siap menjegal mereka pekan ini. Tonton sampai habis biar kalian tidak gagal paham. Oke, kita mulai dari rombongan Prancis yang baru saja menapakkan kaki di markas latihan mereka di Boston, Amerika Serikat. Suasananya langsung heboh. Maklum, status mereka ke sini bukan cuma sebagai peserta biasa, tapi sebagai tim dengan skuad termahal di dunia tahun ini. Total harga pasarnya itu 1,52 miliar euro. Coba kalian bayangkan, itu kaki-kaki pemainnya kalau lecet dikit, asuransinya bisa buat bayar utang beberapa klub lokal. Mantan bintang mereka, Paul Pogba, sampai ikutan nimbrung dan bilang kalau materi pemain pilihan Deschamps sekarang jauh lebih matang secara mental dibandingkan generasi emas tahun 2018 saat mereka juara di Rusia. Sebuah klaim yang berani sekaligus bikin beban pemain jadi makin berat. Kalau sampai mainnya ampas, siap-siap saja Pogba bakal langsung dibully netizen sealam semesta. Sekarang coba kita intip siapa saja isi dari skuad 31 triliun ini. Di lini depan, tentu saja ada sang kapten baru yang senyumnya makin lebar setelah pindah klub, Kylian Mbappe. Dia tidak sendirian, karena ditemani oleh barisan penyerang lincah yang larinya kayak dikejar herder, mulai dari Ousmane Dembele, Bradley Barcola, sampai Michael Olise. Nah, yang menarik itu di lini tengah. Didier Deschamps tampaknya sadar kalau anak-anak muda ini butuh pawang. Makanya dia memanggil kembali si kecil cabai rawit yang tidak punya musuh di dunia sepak bola, siapa lagi kalau bukan N'Golo Kante. Kante ini dipasang buat jadi mentor sekaligus jangkar bagi gelandang muda potensial seperti Warren Zaïre-Emery. Sementara di lini belakang, ada tembok kokoh William Saliba dan Theo Hernandez yang siap bikin penyerang lawan frustrasi sampai pengen ganti profesi jadi pemain badminton. Tapi, jalan Prancis buat jadi juara tidak bakal semulus jalan tol yang baru diaspal. Langkah awal mereka langsung dihadang oleh kenyataan pahit bernama Grup I. Media-media Eropa menyebut ini sebagai salah satu grup paling menjebak di Piala Dunia 2026. Prancis harus satu kandang dengan Senegal, Irak, dan Norwegia. Laga perdana mereka bakal langsung pecah minggu ini, tepatnya hari Rabu, 17 Juni 2026 jam 2 subuh WIB melawan Senegal. Ini ujian pertama yang berat, karena fisik pemain Afrika terkenal kuat dan mainnya tanpa kompromi. Kalau Prancis telat panas karena masih kena jet lag di New York, bisa-bisa Mbappe dan kawan-kawan langsung kena mental di pertandingan pertama. Setelah menghadapi Senegal, Prancis tidak bisa santai-santai sambil minum kopi. Tanggal 23 Juni jam 4 subuh WIB, mereka sudah harus meladeni perlawanan Irak di Philadelphia. Di atas kertas, Prancis memang unggul segalanya. Tapi ingat, ini Piala Dunia. Seringkali tim yang tidak diunggulkan justru main kesetanan demi harga diri bangsa. Dan puncaknya, di laga terakhir fase grup tanggal 27 Juni jam 2 subuh WIB, Prancis bakal terlibat duel akbar melawan Norwegia di Boston. Ini dia menu utamanya. Pertempuran antara tembok kokoh William Saliba melawan robot penghancur gawang, Erling Haaland. Laga ini diprediksi bakal jadi penentu siapa yang keluar sebagai juara grup sejati. Motivasi terbesar Prancis tahun ini sebenarnya bukan cuma soal piala, tapi soal harga diri pelatih mereka. Semua pemain, termasuk Ousmane Dembele, sudah kompak bilang kalau mereka mau habis-habisan demi memberikan kado pensiun paling indah buat Didier Deschamps. Deschamps ini sudah melatih Prancis sejak tahun 2012.
Dia sudah merasakan manisnya juara dunia 2018 dan pahitnya kalah adu penalti di final 2022 kemarin. Jadi, turnamen tahun 2026 ini benar-benar menjadi akhir dari sebuah era. Pertanyaannya, apakah taktik Deschamps masih ampuh buat menghadapi sepak bola modern yang makin cepat, atau justru ambisi besarnya ini bakal dihancurkan oleh tim-tim kuda hitam di fase grup nanti? Melihat komposisi pemain yang mewah, jadwal yang padat, dan misi emosional sang pelatih, Prancis jelas jadi magnet utama di turnamen kali ini. Di satu sisi mereka punya segalanya untuk jadi juara, tapi di sisi lain tekanan yang mereka bawa juga luar biasa besar. Menarik untuk ditunggu apakah robot Norwegia atau kekuatan fisik Senegal yang bakal menjegal langkah awal mereka, atau justru Prancis yang bakal menyapu bersih semua laga dengan kemenangan mudah. Melihat ngerinya skuad Prancis yang harganya sampai 31 triliun ini, ditambah kembalinya N'Golo Kante di lini tengah, menurut kalian apakah mereka bakal juara mudah atau justru langsung kena bantai sama Senegal di pertandingan pertama besok? Coba tulis prediksi skor kalian untuk laga Prancis versus Senegal di kolom komentar. Kita debat sehat di bawah. Besok saya akan bahas lebih dalam tentang topik sepak bola yang lebih menarik, jadi pastikan kalian subscribe dan nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan.